seperti mutiara yang berserak di luasnya samudra. 17.000 pulau terhampar luas di seluruh penjuru Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi cita-cita kita menjadi bangsa yang satu. Sebuah tugas yang besar untuk bisa memandang Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi, ini bangsa Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya jual tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya kita hidup damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa Dan selalu diberikan kesehatan di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Abdul Malik Asalafi dari jurusan PPKN Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Perkenalkan, nama saya Kalista dari kelas 7 SMP Darul Muqomah. Oke adik-adik, bagaimana mengenai video tadi? Tentang keberagaman yang ada di negara kita, yakni NKRI, yang dikumpulkan dalam satu semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Di sini kita akan belajar bersama Kak Malik yang akan membahas tentang Bhinneka Tunggal Ika. Harap disimak baik-baik ya adik-adik di rumah. Kak Malik, Ica izin bertanya mengenai Bhinneka Tunggal Ika. Pengertiannya seperti apa? Baik Kak Ica, pertanyaan yang sangat bagus. Sama seperti background yang ada di belakang kita ini, sebagai ilustrasi atau penggambaran dari Bhinneka Tunggal Ika. Dan adik-adik di rumah diharapkan menyimak dan memperhatikan cuplikan materi dengan baik. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Lebih dari 17.000 pulau, beragam suku, budaya, ras, dan juga adat istiadat. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika ini berasal dari bahasa Jawa kuno. Jika diartikan secara harfiah, begini bunyinya. Bhinneka, yang berarti beragam atau bermacam-macam. Tunggal, yang berarti satu. Ika, yang berarti itu ataupun jua. Nah, dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM mengartikan Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang diambil dari kitab atau Kakawin Sutasoma karangan Empu Tantular pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14 Masehi. Bhinneka artinya beragam atau beraneka. Tunggal artinya satu dan Ika artinya itu ataupun jua. Nah, di dalam buku A Study of Old Javanese Vajrayana 1975, kitab Kakawin ini mengajarkan toleransi antar agama. Artinya, secara harfiah, Bhinneka Tunggal Ika meski beraneka ragam, tetapi tetap satu juga.
Makna Bhinneka Tunggal Ika ini menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang terdiri dari beraneka ragam suku, budaya, ras, agama, dan bahasa. Indonesia yang kaya akan perbedaan mampu menjaganya dalam persatuan yang menjadi sebuah inspirasi oleh negara-negara lain. Indonesia adalah bangsa yang sangat bineka, sangat beragam, dan sangat majemuk. Berkat perjuangan para pahlawan, Indonesia bisa menjadi bangsa yang kokoh, yang mana kita selaku para penerus bangsa harus mensyukuri dan juga patut berterima kasih kepada para pahlawan pejuang yang sudah menciptakan semboyan yang memang harus kita implementasikan terhadap kehidupan sehari-hari. Sangat jelas ya adik-adik pemaparan dari Kak Malik tadi, dan bisa disimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda tetap satu juga. Artinya bahwa di dalam realitas kehidupan yang amat beragam yang ditandai oleh perbedaan lahiriah, akan tetapi tetap membangun suasana rukun untuk mewujudkan satu tujuan hidup bersama dalam satu kesatuan bangsa dan satu kesatuan negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesatuan di sini merupakan hasil konsensus atau kesepakatan bersama dari segenap komponen bangsa Indonesia untuk mengatasi kerawanan-kerawanan sebagai akibat sifat-sifat yang melekat pada keberagaman itu. Oke Kak, untuk selanjutnya mengenai sejarah terbentuknya Bhinneka Tunggal Ika itu bagaimana Kak? Baik Kak Ica dan adik-adik boleh memperhatikan cuplikan penjelasan berikut ini. Baik adik-adik semua, lanjut kepada materi berikutnya mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika. Sama seperti materi sebelumnya, Bhinneka Tunggal Ika berasal dari bahasa Jawa kuno yang jika dipisah menjadi Bhinneka yang artinya beragam atau beraneka, Tunggal yang artinya satu, Ika yang artinya itu ataupun jua. Maka Bhinneka Tunggal Ika artinya beraneka ragam tetapi masih satu jua. Nah, mengenai sejarah Bhinneka Tunggal Ika, istilah Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah kutipan yang diambil dari Kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular, yang ditulis pada tahun 14 Masehi pada zaman Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika jadi semboyan negara Indonesia. Bagaimana bisa? Nah, pada proses persiapan kemerdekaan Indonesia, Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Gusti Bagus Suberiwa membuat sebuah diskusi kelompok kecil di sela-sela sidang BPUPKI perihal mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Beberapa tahun kemudian, para tokoh yang telah memproklamasikan kemerdekaan Indonesia berunding untuk merancang lambang negara. Nah, dari situlah maka timbullah ide untuk mencantumkan istilah Bhinneka Tunggal Ika ke dalam lambang negara, yaitu pada pita di kaki burung Garuda. Secara resmi, lambang burung Garuda serta tulisan Bhinneka Tunggal Ika dipakai pada sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat yang dipimpin oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta pada tanggal 11 Februari 1950. Lambang tersebut disahkan berdasarkan usulan Sultan Hamid II dan Muhammad Yamin. Apakah kalian tahu? Empu Tantular menceritakan kata Bhinneka Tunggal Ika untuk menggambarkan keadaan damai yang dirasakan meskipun terdapat perbedaan agama. Bagaimana bisa ataupun mengapa? Karena Empu Tantular adalah seorang penganut agama Buddha pada masa kerajaan Majapahit. Tetapi dia hidup aman dan tentram walau berada di kerajaan bercorak Hindu kala itu. Walau terdapat perbedaan kepercayaan, tetapi Empu Tantular merasakan kedamaian. Hal ini mencerminkan keadaan bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam agama, suku, dan budaya. Maka istilah Bhinneka Tunggal Ika diambil sebagai semboyan negara kita
dengan harapan kita merasakan kedamaian walaupun hidup dengan beragam agama, suku, dan mengenai penjelasannya sangat jelas. Jadi, adik-adik di rumah mengenai dari kilasan sejarah di atas tergambar jelas bahwa kerukunan dan persatuan yang terjadi di kalangan masyarakat ditentukan oleh faktor intensitas. Hubungan di antara kelompok-kelompok masyarakat yang dilandasi oleh kemampuan untuk saling menghargai dan saling menguatkan. Oleh karena itu, Sesanti Bhinneka Tunggal Ika yang semula menunjukkan semangat toleransi keagamaan, kemudian diangkat menjadi lambang negara Indonesia dan ditetapkan berdasarkan peraturan, kemudian diangkat menjadi lambang negara Indonesia dan ditetapkan berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara. Penetapan Sesanti Bhinneka Tunggal Ika sebagai lambang negara merupakan upaya negara yang menggambarkan kehendak seluruh rakyat Indonesia untuk mempersatukan masyarakat majemuk yang berlatar belakang budaya beraneka ragam. Kak, selanjutnya bagaimana mengenai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Baik Kak, ini pertanyaan yang sangat bagus. Mari adik-adik di rumah menyimaknya dengan baik berkenaan dengan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat dalam cuplikan video berikut ini. Berlanjut kepada materi berikutnya, yakni mengenai nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai yang pertama ialah nilai toleransi. Diartikan sebagai sikap mau memahami orang lain demi berlangsungnya komunikasi secara baik. Penjelasan lebih jauh pada nilai ini adalah sikap mau menerima dan sekaligus menghargai pendapat atau posisi orang lain di sekitar kita. Toleransi mengajarkan kita untuk bersikap tidak mudah merendahkan atau menyepelekan keberadaan orang lain oleh karena kondisinya. Sikap toleransi mengajak kita untuk berpikir secara utuh dan rendah hati, yakni menyadari bahwa kita hanyalah bagian kecil dari kesemestaan alam. Atau dalam konteks kehidupan bermasyarakat, kita hanyalah satu titik dari keutuhan. Namun, kita dituntut untuk menjadi pelengkap dari kekurangan yang ada. Nilai yang kedua adalah nilai keadilan. Keadilan senantiasa berkaitan dengan hak hidup atau hak memperoleh sesuatu yang bertalian dengan kepentingan pribadi. Di dalam kehidupan bersama, di mana berbagai kepentingan akan bertemu dan tidak semua kepentingan itu sejalan, tentu akan mengakibatkan terjadinya gesekan, bahkan konflik-konflik sosial. Dalam situasi semacam ini, batas-batas antara hak dan wewenang setiap pihak harus ditetapkan secara jelas, tegas, dan proporsional. Bahwa setiap warga negara bebas menuntut haknya, namun pada saat yang sama ia pun wajib menghormati hak orang lain. Nilai yang ketiga ialah nilai gotong royong. Gotong royong memiliki arti memikul beban bersama, suatu kebiasaan adat masyarakat yang dapat ditemui dalam kehidupan masyarakat di segenap wilayah tanah air ini. Gotong royong bertujuan meringankan beban sesamanya atau guna mewujudkan kepentingan bersama. Karena itu, bergotong royong menunjukkan sikap peduli akan keprihatinan atau kekurangan orang lain, dan dengan sukarela membantu. Dalam bergotong royong perlu berbagi tugas sesuai kemampuan masing-masing. Karena itu, diperlukanlah sikap saling percaya antara satu dengan yang lainnya. Nilai yang keempat
dan sekaligus nilai yang terakhir ialah nilai kerukunan. Salah satu nilai yang menciptakan kerukunan adalah sebuah kepercayaan. Kepercayaan kepada diri dan orang lain akan memberi keyakinan bahwa dunia akan menjadi lebih aman, damai, dan sentosa. Milikilah kepercayaan terhadap diri sendiri dan orang lain tersebut. Apapun yang dikerjakan, dimanapun ditempatkan, percayalah bahwa Tuhan telah menempatkan di sana untuk pekerjaan itu, atau agama itu, atau suku itu, dan lain sebagainya. Kesemua itu merupakan pendidikan setiap hari dalam setiap kegiatan, pikiran, dan ucapan harus mendekati nilai-nilai kerukunan itu sendiri. Sebagai kesimpulan, pada materi Bhinneka Tunggal Ika ini, seluruh masyarakat Indonesia pada dasarnya adalah masyarakat adat yang secara sosiologis memiliki ikatan ke dalam kelompok suku ataupun etnik yang amat kuat. Namun demikian, dalam konteks keindonesiaan, ikatan yang berupa sentimen-sentimen suku ataupun agama ternyata dapat direduksi demi terbangunnya rasa kebangsaan. Adik-adik, itulah pemaparan mengenai Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi semboyan negara kita tercinta, yakni Indonesia, yang memang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sangat jelas sekali ya adik-adik mengenai materi yang disampaikan oleh Kak Malik tadi. Baiklah adik-adik, mungkin untuk hari ini materi kita cukupkan dan adik-adik semua tetap jaga kesehatan di masa pandemi seperti ini dan tetap mematuhi protokol kesehatan serta semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.